Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Untuk ketua kelas silakan pimpin salam dan doa dulu ya. Pada asana Pangandaри Om Swastiastu. Baik semuanya, sebelum memulai praktek hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya. Oh, tapi Pak absen aja ya, satu-satu dulu. Loh, Maitri, Nilos Putuseiga, Kadek Angelina, Kadek Windy, Nilos Sinta, Kadek Melisa, Tut Nila, Hadir Pak. Putu Abi, Made Panji, Aditya, Kadek Damai, Ade Rian, Dek Putra Semara, Komang Bintang, Ade Aldi, Dharma Pamungkas. Ya, semua hadir ya untuk hari ini. Nah, sebelumnya apa kabar anak-anak? Baik. Baik ya, semoga kita selalu sehat ya, agar bisa untuk melaksanakan pembelajaran hari ini dan pembelajaran kedepannya juga. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya efek gambar bitmap. Nah, sebelumnya Pak ingin bertanya dulu ya. Nah, kalian pernah nggak menggunakan filter di misalnya di aplikasi HP seperti di Instagram atau Facebook atau aplikasi yang lainnya? Pernah? Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban nggak? Kenapa atau apa fungsi filter itu? Atau efek itu? Ada, mungkin tunjuk tangan satu. Angkat tangan satu deh. Mungkin ya Windy mau angkat tangan. Ya, apa kira-kira fungsi filter? Ya, filter yang pernah dipakai apa misalnya? Untuk apa kira-kira? Untuk menuliskan wajah. Untuk memberi ini warna pada foto yang akan kita ambil. Boleh, ya boleh. Beri aplaus dulu ya. Untuk merubah warna bisa. Kemudian tadi Maitri. Mempercantik gambar. Oke, mempercantik gambar. Bisa. Beri aplaus dulu deh. Oke, Pak rasa anak-anak sudah pernah ya menggunakan filter. Dalam hal ini, filter juga sama artinya dengan efek ya. Nah, filter yang mungkin pernah digunakan seperti merubah wajah menjadi lebih mulus gitu misalnya. Merubah wajah kita menjadi kayak lukisan misalnya. Kan ada kan ya? Merubah mungkin menjadi agak lebih gelap atau mentiruskan. Nah, dan merubah warnanya itu juga semua bisa dibilang sebagai filter ataupun efek ya. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini itu untuk kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari yaitu adalah menganalisis pemberian efek pada gambar bitmap ya. Kemudian keterampilannya mendesain efek pada gambar bitmap. Nah, adapun tujuannya nanti, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak mampu untuk mengemukakan fungsi efek pada gambar bitmap. Kemudian mampu memilih efek pada gambar bitmap. Selanjutnya bisa mengintegrasikan fitur efek pada gambar bitmap. Nah, yang pada akhirnya mampu untuk mengelola efek pada gambar bitmap.
Oke, metode pembelajaran pada hari ini, pada pertemuan kali ini, nanti kita metodenya itu ada diskusi ya. Diskusi ada demonstrasi juga. Nanti Pak tunjukkan caranya dengan demonstrasi, kemudian penugasan. Nanti anak-anak akan membuat atau mengisi lembar kerja nanti. Nah, selanjutnya di aspek penilaiannya. Nanti di penilaiannya tentu aja ada pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuan nanti ada nilai tugas ditambahkan dengan nilai harian, nilai ulangan. Kemudian keterampilannya dari nilai project nanti. Ya. Oke, sorry. Tunggu dulu. Oke. Nah, oke, selanjutnya ya. Nah, Pak ingin tanya dulu, kalian masih ingat nggak gambar bitmap? Masih ingat ya, gambar yang terdiri dari pixel ya. Contoh aplikasinya apa? Photoshop, benar ya, Photoshop. Nah, dari dasar pengetahuan kalian itu, nah sebelum kita mulai mempelajari efek gambar bitmap, nah silahkan kalian kerjakan dulu pretest ya untuk menguji kemampuan awal kalian terhadap materi ini ya. Silahkan dibuka HP-nya atau di komputer, kalau ada internetnya di komputernya, silahkan buka link berikut. Silahkan. s.id pre-effect bitmap ya. Langsungnya di atasnya. How about it books? Ya. Ini kan gedenya sih. Oh gini ya, dijawab tidak untuk ini ya. Oh, ada nilai? Nah, yang ini tidak dinilai. Nanti baru yang terakhir. S. Udah ada berdua, cukup saya. Oke, dikerjakan sendiri ya, sesuai dengan kemampuan awal kalian. Jadi ini belum dinilai, jadi hanya untuk mengetahui kemampuan awal aja. Bisa? Oh, kok nggak bisa deh?
Oh, menulis. Benerin aja. Besar kecilnya itu harus sama. Ada yang belum selesai? Ada? Belum? Ya, lagi 2 menit deh. Kerjakan aja ya, tidak usah cari jawabnya atau nanya teman, tidak usah. Cukup dijawab aja. Kenapa? Di refresh, Pak. Kan udah diisi nih. Udah diisi tadi. Coba dipakai aplikasi lain. Jangan pakai Safari. Pakai Google Chrome. Ini kan mau ya. Sini. Sini aja. Oke, udah semua ya, selesai ya. Sebelumnya Pak tanya dulu, ada yang dapat 100 nggak? Oke, coba 1 aja, nggak ada lagi. Oke, beri aplaus ya dulu ya, teman-teman. Oke, untuk yang lainnya, semoga di tes berikutnya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik ya. Ya, nilai sempurna. Nah, sebelumnya Pak, ingatkan kembali ya untuk bekerja di lab. Nah, utamakan untuk keselamatan dan kenyamanan kerja juga ya. Nah, pastikan kalian di bawah itu kan ada listrik tuh. Ya, pastikan kalian posisinya aman, jauh dari kabel-kabel ataupun hal-hal yang berbahaya ya. Jika ada permasalahan terhadap komputer, silakan langsung panggil Pak ya, jangan dicoba sendiri ya. Ya, bisa dipahami itu ya? Ya. Kita lanjutkan ya untuk hari ini pembelajarannya. Nah, kira-kira apa pendapat anak-anak ya? Mungkin 1 orang, 2 orang. Apa pendapat kalian tentang efek gambar pada desain ini? Atau sebelumnya ini gambar apa kira-kira? Kucing. Secara keseluruhan ini gambar apa? Oh, promosi sampo kucing ya. Oke. Nah, ada nggak yang bisa memberi pendapat tentang gambar ini? Mungkin ada efek yang digunakan dalam gambar ini. Ya, boleh. Windy, karangan ya, boleh. Ya, kira-kira. Oke. Bisa ya? Ada ya? Oke, efek blur. Beri applause dulu deh ke temannya.
Karena sudah. Oke, yang lainnya ada nggak lagi? Oke, Abi, boleh. Pak, kalau yang nggak salah yang mungkin itu pakai efek artistik. Artistik. Oke. Dia berupa apa jadinya? Kelihatan kayak Lukisan. seperti lukisan. Yang lain benar ya? Seperti lukisan itu ya? Oke, beri aplaus saya dulu. Untuk temannya. Oke, ada nggak lagi? Oke, baru 2 mungkin. Nah, sebenarnya masih ada lagi 1. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak sekarang buka di folder pertemuan 7 ya. Silakan lakukan kegiatan membaca pada bagian bahan ajar. Nah, silakan dibaca 5-10 menit ya tentang efek pada gambar vektor. Nah, buat apa sih gambar vektor itu? Terus jenis-jenisnya ada apa aja? Di gambar bitmap, fungsi gambar bitmap itu seperti apa? Kemudian jenis-jenis gambar bitmap, efek gambar bitmap itu apa? Ya. Sebelum nanti kita bisa untuk mencoba. Nah, setelah membaca, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat lagi tentang fotonya ini. Ya, silakan dilakukan. Dah. Mau divisi apa kamu? Yang ini. Nah, apakah sudah selesai anak-anak membacanya? Sudah ya. Nah, setelah membaca kembali, kira-kira ada nggak anak-anak yang bisa menambahkan ini efek apa lagi yang ada di sini di gambar ini? Oke, boleh, Beatrice, boleh. Efek render, Pak. Render pada bagian apa? Bagian yang matahari. Oke, pada sinarnya itu ya. Oke deh, beri aplaus dulu ya untuk Beatrice. Oke, selanjutnya. Oke, nah, selanjutnya permasalahan kita adalah kira-kira kita akan menyelesaikan permasalahan yaitu kira-kira apa saja sih fitur efek pada gambar bitmap, kemudian bagaimana sih menerapkan fitur efek pada gambar bitmap. Nah, selain yang tadi sudah dikatakan, kira-kira apa lagi efek gambar bitmap yang sudah kalian baca tadi? Ada apa aja? Boleh ya, silakan. Ya, Windy. Ada brush stroke, ada distort, ada noise, pixelate, sama Server, sama stylus. stylist. Oke. Terus ada tekstur sama video. Oke, ada video juga. Oke, itu ya. Nah, kemudian kira-kira untuk menerapkan fitur gambar efek bitmap, kita bisa menggunakan aplikasi apa? Oke, bisa digunakan di aplikasi Photoshop ya. Nah, selanjutnya, nah ini dia efek gambar bitmap ya. Itu ada artistik untuk apa tadi? Membuat lukisan. Kemudian blur untuk memblurkan, memburamkan ya. Kemudian brush stroke
Oke, distort, noise, pixelate, dan yang lainnya ya. Ini sudah bisa dibaca nanti. Oke, nah yang perlu kalian ketahui di masing-masing efek ini ada yang namanya, ada juga sub efeknya dia, ya, atau atributnya nanti masih ada di dalamnya itu. Nah, sekarang, nah sebelum tugas Pak akan lakukan gini dulu ya, demonstrasi dulu ya tentang penggunaan efeknya. Oke, mungkin dilihat aja dulu, nanti baru diikuti. Oke, aplikasi yang digunakan itu ada Adobe Photoshop. Di sini Pak pakai yang CS6. Oke, hal yang pertama perlu dilakukan, nah, itu bisa dilihat di filter. Ini ada filter ya, artistic blur dan lain-lain. Nah, biasanya ada berbeda-beda di setiap aplikasi Photoshop ya. Nah, untuk menampilkan agar mirip seperti itu, bisa dipastikan dulu pada bagian preference, atau di sini edit, preference, apa lagi ya, plugin. Nah, itu ada di show all filter gallery and group. Nah, di sini juga sudah ada ya, show all filter gallery. Nah, cara menggunakan filter seperti ini ya. Silakan dibuka untuk file yang mau diubah, misalnya nah ini. Nah, kira-kira ini foto apa? Foto siapa nih? Tahu nggak? Johnny Depp ya, Jack Sparrow ya. Oke, kemudian kita masuk ke filter ya, filter. Misalnya kita ingin menambahkan filter artistik. Nah, filter artistik ini punya banyak jenis ya, kayak color pencil, dry brush dan lain-lain. Nah, coba kita pakai ini misalnya, watercolor misalnya. Nah, di sini akan tersedia pilihannya, misalnya kayak gini. Nah, misalnya yang kayak gini misalnya. Nah, di sini juga ada efeknya, apa namanya, atributnya nanti. Mana yang mau dikecilin, apakah ada efek penajaman, penumpulan dan lain-lain. Nah, smooth juga ada. Nah, yang bisa seperti lukisan. Nah, seperti ini juga ada. Nah, itu nah, misalnya itu. Kemudian, tambahkan ya dulu. Misalnya. Ini deh. Oke, itu misalnya. Nah, yang lainnya juga ada, misalnya seperti render misalnya. Lens flare saya coba misalnya. Nah, di sini ada kayak seperti cahaya. Nah, kayak gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu untuk penggunaan filter ya, bisa dicoba satu persatu nanti. Oke, itu saja untuk demonya. Di sana juga Pak sudah sertakan di video di folder pertemuan 7-nya. Nah, untuk sekarang Pak lanjutkan dulu untuk penugasan ya. Oke, untuk penugasan. Nah, untuk penugasan silakan anak-anak buat kelompok ya. Satu kelompok 4 orang. Ya, mungkin satu leret nih ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kemudian bisa dikerjakan untuk LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik di kegiatan 1 ya. Nah, penilaiannya nanti anak-anak mampu menjelaskan fungsi efek yang diminta, kemudian mampu menampilkan hasil efek gambar efek gambar bitmap ya. Yang satu adalah gambar yang belum dikasih efek, yang kedua adalah gambar yang sudah dikasih efek ya. Itu untuk LKPD-nya. Nah, ini untuk soalnya di sini.
Nah, silakan tulis nama kelompok di sini, kelompok berapa, kemudian nama kalian. Nah, di sini ya Pak bilang ya tadi gambar yang belum dikasih efek, kemudian gambar yang sudah dikasih efek. Silakan dicari gambarnya, terserah gambar dari mana, dari internet atau gambar apapun boleh. Oke, silakan dikerjakan dulu ya, dikerjakan sambil jalan. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, silahkan nanti ditanyakan. Satu kelompok satu aja yang buat, silahkan dibagi tugasnya ya. Misalnya satu orang satu filter, ataupun misalnya ada yang tugasnya untuk di Photoshop aja, ada yang tugasnya di Word aja. Ya. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Dibagi tugasnya. Boleh yang komputernya connect bisa cari gambar ya. Gambarnya bebas kan lu punya. Hah? Lalu oh jadi gambar Chrome. Bisa dicari dulu gambarnya semuanya, baru kerja boleh. Usahakan gambar yang dicari itu minim efek lah, atau objek-objek sederhana, agar lebih terlihat gininya, efeknya itu kayak gimana. Udah, ini tugasnya apa kalian? Ini fokus ke gininya, ke LKPD-nya. Boleh silakan kalau perlu ditukar, kalau mau lebih. Oh, ini
Oke, ada yang mau nanya nggak ya? Masalah ini. Gambar jalan serata ini ngasih sketsa saya. Tidak, ini yang udah di terus gambar apa ya? Sama, kucing. Oke, Pak Rasa sudah sebagian udah paham ya untuk tugasnya. Kemudian Pak lihat juga beberapa sudah mulai mengerjakan. Nah, sebelumnya Pak berikan kesempatan dulu ya untuk bertanya terkait dengan LKPD ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan enggak dulu terkait dengan tugasnya ini? Oke ya, silakan. Nah, untuk ukuran foto silakan boleh bebas ya. Nah, dengan catatan mungkin akan lebih bagus ketika fotonya 1x1 boleh. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Yang penting dalam foto itu ada misalnya hal yang difokuskan, misalnya kayak foto wajah orang gitu atau foto benda. Yang penting nanti terlihat efeknya itu benar-benar terlihat berubah. Ya. Oke, ada lagi. Oh, berarti boleh Pak ukuran fotonya yang begini nggak isi diubah lagi kan? Nggak masalah, nggak masalah. Masalah berarti langsung boleh. Boleh langsung. Oke, ya. Efeknya itu bisa digabung atau hanya satu-satu saja? Oke, untuk efek. Nah, untuk efek untuk pertemuan kali ini masih satu-satu aja ya. Satu foto, satu efek aja. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti baru akan mempelajari penggabungannya. Ya. Bisa. Yang lain ada nggak lagi pertanyaan? Mungkin terkait LKPD-nya, terkait gambarnya, terkait yang lain. Ada lagi? Ada? Tidak? Ya, silakan dikerjakan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti bisa boleh bertanya lagi. Untuk gininya, pengertiannya itu bisa dengan singkat aja ya. Tidak terlalu panjang, tapi sudah mewakili. Untuk filternya juga bebas ya, mau pakai yang mana. Yang penting nanti ditambahkan, misalnya render. Render itu kan ada lens flare, ada cloud, ada apa. Nanti ditambahkan yang mana kalian pakai. Nah, jangan cari foto-foto aneh-aneh. Yang biasa-biasa aja cari. Mungkin foto tokoh terkenal boleh dipakai. Atau buah. Apa nih? Mungkin ditambahkan gininya. Coba. Apa nih, buat apa? Pixelate. Coba cari pixelate. Boleh yang mana aja sebenarnya boleh dipakai. Oh, tapi yang mana Nggak harus sesuai gambar. Yang penting ada gitu. nggak ada pada bagian filternya. Misalnya filter tadi apa pakai? Filter ini kan pixel.
Ya, itu diubah aja. Ini nggak isi mau. Boleh diubah, boleh Oh, diubah. boleh. Ah, Katanya di channel 1 channel. makanya dicoba gitu maksudnya. Saya diisi berapa? Berarti nggak harus sesuai gambar itu. Nggak harus Yang sesuai. penting harus Yang penting dia ada di menu efeknya itu. Oke, seharusnya itu digedein lagi ya. Coba apa terus? Lihat. Ini gedein aja. Nih, atas. 10 misalnya. Ya, 10. Ya biar oke aja langsung. kalau gede nggak terlalu kelihatan orangnya. Oke, kamu kerjain yang mana? Kerjain art pengertiannya. Gunakan lebih banyak gini ya. Misalnya kalau kurang terlihat efeknya, tambahin efeknya lagi. Coba. Maksimum biar lebih ringan pakai aja 8. JPEG-nya 8. Filter.
Udah, jangan terlalu lama di mencari foto ya. Foto kumpulin dulu fotonya semua, langsung dah kerja. Ya, Nggak jadi deh kembali tadi. gimana? Nanti kalau bikin kembali. Ya, kenapa? Iya. Kok sama gimana? Ya, terus. Nah, ini kan gambarnya udah satu tone. Nah, kalau satu tone, ini kan efeknya emang warna hitam putih aja. Nah, akan lebih kelihatan perubahan efek ketika kamu pakai gambar yang berwarna. Karena ini perubahannya akan jadi sketsa pensil. Ya, ini kan udah kayak sketsa. Cari gambarnya. Ya, cari gambarnya. Ya, cari gambar, mungkin gambar wajah. Itu ya. Terus? Sharpen itu sebenarnya mempertajam dari gambar. Kalau di HP kan ada kan sharpen, pernah nggak pakai sharpen? Pernah harusnya. Jarang. Di Lightroom ya. Sharpen ada. Dia bisa dibilang kontras juga karena dia mempertajam gambar. Coba lagi. Ini udah dipertajam dikit. Coba sharpen more. Kalau cari gambar yang agak gini dong, yang agak blur, enggak yang agak gimana ya? Agak kurang jelas, baru ditambahin sharpen baru bisa bagus. Atau enggak kalau udah digunakan gitu enggak apa-apa, dipakai aja. Yang penting udah dipakein sharpen. Di sana gimana? Nah, ketika cari gambar agak blur, ini kan agak blur. Smart sharpen coba. Oh, ini coba. Coba lagi. Terus coba ditambahin lagi. Nah, itu loh ada dia kayak pixelate. Memperjelas lah dia. Kan agak blur tuh. Dia ditajemin gambarnya lagi gitu, tapi nggak dikontraskan. Nah, ini kan lihat sebelumnya. Terus nolin, Pak. Nah, ini kan ada zoom apa namanya? Bukan noise, blurnya. Maksudnya kurang jelas, kurang tajam. Ini lihat ya bajunya. Ya, kan kurang tajam. Coba naikin. Oh.
Kalau kontras kan warna dia diambil. Kalau ini dihilangkan dia motion blurnya. Bisa kok dilihat. Kalau sudah sering dipakai pasti ketahuan. Ini untuk apa? Yang blur. Yang blur. Oke, wah mantap. Silakan langsung ditambahkan di LKPD-nya kalau sudah. Kenapa nih? Ada masalah? Di copy aja ke sana. Gambarnya di copy aja. Iya, filenya aja copy, paste di sana. Kecilin dong. Terus, nah. Jangan lupa gambar aslinya juga dimasukin. Baru yang mana aja selesai? Baru yang nulis dulu sama keras. Oh, baru 2. 3. Mungkin dibagi ya, biar lebih cepat. Tadi salah jadi salah ngertiin tugasnya. Kalau saya ngerti tugasnya. Kan kita berdua buat materinya, mereka yang ikut tugasnya. Ya, nggak masalah sih kalau mau dilanjut dibagi lagi nggak apa-apa. Biar nggak terlalu lama nanti. Nah, apa bisa? Delete. Masih. Udah lagi berapa? Belum selesai. Udah semua Pak. Cuma Langsung di copy. Udah semua ya? Udah. Lagi berapa belum? Udah semua. Oke. Ini yang efek mana? Blur. Tapi blur yang mana dipakai? Blur yang tepi aja. Yang asli di mana yang? Yang asli di kanan. Oh. Gede. Yang asli di sini nah. Oh, yang asli di sini. Iya, biar before afternya di sana. Balik. Yang asli di kiri ya, yang efek di kanan. Jangan lupa tambahkan efek apa yang dipakai. Dah. Ya, silakan. Record aja. Di record aja. Dah? Ya, kerja aja kayak biasa. Wah, lan. Itu diginiin, mainin gininya. Ini. Iya, bisa di segimana banyak dia. Kok merah?
Karena backgroundnya kamu merah di sana. Cancel dulu. Cancel dulu. Nah, di sini soalnya perpaduan warnanya ini dia. Gambarnya asli di mana? Hah? Gambarnya asli di kiri tuh kan? Di kiri, di sini. Before. Lagi berapa belum? Segitiga. Nah, itu kok belum isi gambar aslinya. Nah, kok bisa laginya? Tekstur ada enggak kayaknya? Apaan? 7 aja. Baca anak gininya. LKPD-nya. Lihat LKPD-nya. Habis render lagi. Pixelate dah. Nah, itu udah ada yang di sana kerjain. Oh, pixelate udah. Render udah. Render udah kalian. Mana? Oh, iya. Messi. Ini apa nih, Korea? Jepang, Pak. Oh, Jepang. Oh, Jepang ya? Kira Korea. Ini apa tadi? Kok dikit sekali perubahannya? Ya dikit. Baru sini kita kelihatan. Enggak sih. Nah, pastikan ini diisi ya. Ini pakai yang mana? Kan artistik banyak tuh. Oh, udah, Pak. Udah. Di mana? Yang mana? Enggak, yang di sini taruh langsung. Yang tadi gitu. Ini nggak usah ada diisi, disediakan banyak kayak ini, nggak usah. Pengertian yang simpel aja. Kamu ikut nak aktif nak juga ngasih ini. Efek BTS anjing. Yang mana? Bros. Halan. Itu ya kurang. Oleh yang penting udah kelihatan perubahan. Oke, yang atasnya ini apa? Itu yang noise. Pak, ini entah mata saya. Kelihatan nggak noise-nya? Di atas ya, Bil? Cheat. Ya udah. Ini apa? Ini yang brush stroke. Mm-mm. Ini beda. Ini apa? Ini yang efek blur yang di belakang. Coba gede. Blur yang di mana dipakai? Blur yang Yang di titik. belakang. Nggak, maksudnya kan banyak tuh tipe blurnya. Jadi ditambahin ya, yang mana dipakai? Blur yang mana dipakai? Apa Gaussian blur, apa blur point, apa yang lingkaran, atau yang mana? Harus kentara perbedaannya ya, perbedaan.
Ya, silakan masuk.
Yang udah selesai dikumpul ya, boleh dikumpul wordnya. Full. Kenapa om? Nih. Udah. Ini prestisnya. Aduh, kelompok 3. Kelompok 1 udah? Udah? Kumpul nak? Dikumpul. Jam 11. Apa aja foto ya? Ya. Yang di PTN. Nah, kok belum isi nama nih? Oh, di sini isi boleh. Udah selesai? Ingat isi nama. Udah. Dah. Silakan yang lain dulu. Si virus. Tolong diinstal sana antivirusnya ya. Ada, udah Pak kasih di laptop, di komputernya ini. Mana filenya ini? Nih. Enggak. Ya. Di bawah, Pak. Oh, kalah nih. Oh ya. Dulu cek dulu.
noise. Ini apa nih? Distort ya. Oke, kelompok yang kelompok 2, dah. Ya, udah semua kelompok selesai ya? Udah ya? Udah semua juga mengumpul kan? Ada belum kelompok yang belum mengumpul? Udah tidak ya? Tidak ya? Sepertinya semua udah selesai. Nah, karena kita sudah membuat LKPD, sudah menyajikan tugas praktek maupun teorinya ke dalam LKPD. Nah, sekarang waktunya untuk kita melaksanakan kegiatan presentasi ya. Anak-anak melaksanakan kegiatan presentasi secara berkelompok. Nah, sebelumnya ada nggak kelompok yang mau maju? Mungkin dipersilakan ke tangan dulu. Oke, ada 2 kelompok. Oke, kelompoknya ini deh, kelompoknya Windy deh dulu, boleh. Oke, silakan maju. Mungkin Damai duduk di sini deh, biar bisa bantu scroll. Ini. Kelompok 3. Boleh. Sini. Oke, nanti dibantu scroll. Oke, yang lainnya tolong diperhatikan ya. Jangan ada yang bermain-main. Silakan dimulai untuk kelompok 3. Halo semuanya, selamat siang. Ya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan kegiatan mengenai efek gambar bitmap. Sebelum itu kami akan mengaturkan penganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Indiari Puspita, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Ketua Bisrika Putra, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Kumar Bidari Pertama, absen 12. Perkenalkan, nama saya Lucinta Resmiasi, nomor absen 29. Baik, lanjut saja ke materi. Cinta akan memulai. Jadi di soal yang pertama, jelaskan fungsi efek artistik. Penjelasannya, efek artistik berfungsi untuk menciptakan kesan artistik pada objek gambar bitmap maupun teks. Artistik memberi efek untuk merubah gambar menjadi seperti lukisan. Ini adalah before dan ini adalah afternya. Bisa dibedakan? Baik. Selanjutnya ada efek blur dan more blur. Efek blur dan blur more bisa untuk menghilangkan noise di mana transisi warna yang signifikan terjadi pada gambar. Efek ini memberikan transisi halus dengan rata-rata piksel yang didefinisikan tepi garis kasar dan daerah berbayang. Ini before dan ini afternya. Selanjutnya, efek brushstroke. Penjelasannya, efek brushstroke pada menu filter berfungsi untuk menciptakan efek sapuan kuas pada gambar atau image. Ini before dan ini afternya. Dan selanjutnya, nomor 4, efek distort. Efek distort berfungsi untuk menciptakan efek-efek dengan cara mendistorsi atau mengubah orientasi foto atau image
sama-sama menghilangkan noise atau pixel pada image. Filter ini berguna jika Anda ingin menyambut seleksi dengan pixel di sekelilingnya. Ini before, ini after. Bisa dibedakan? Berfungsi untuk menciptakan efek yang bernuansa bintik-bintik atau grasi titik-titik. Filter ini bekerja dengan mengumpulkan pixel yang sama pada area seleksi sehingga menghasilkan efek-efek yang unik dan artistik. Ini before, ini after. Bisa dibedakan? Efek render. Efek render ini biasanya dipakai untuk memberi tekstur dan pencahayaan pada objek. Render jenis filter ini menghasilkan efek 3D, efek bola awan, dan efek sinar khusus pada sebuah gambar. Ini before, ini after. Bisa dibedakan? Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan atau saran yang kalian berikan? Ya. Yang foto artistik itu pakai filter artistik yang mana? Artistik. Oke. Yang artis itu kita pakai Paint 12. Ya itu ya namanya. Ada pertanyaan lagi? Kenapa bisa blur background saja sedangkan foto Pak Jokowi tidak? Tapi yang ini ya. Oh, yang ini saya buat tuh dua layar. Layar pertama itu saya blurkan semua, baru saya select foto Pak Jokowinya. Saya tumpuk ya dia. Makanya backgroundnya aja yang menjadi blur. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan perhatiannya. Kami tutup dengan salam bersanti. Om Santi. Berikan aplaus ya. Oke, itu ya untuk penampilan kelompok 1 sudah lengkap ya untuk penyampaiannya. Nah, tapi masih ada yang belum disampaikan tadi terkait efek apa yang yang digunakan itu ya. Makanya ada tadi temannya yang nanya lagi ya. Jadi Pak kan sudah katakan tadi untuk ditambahkan efek sub efeknya yang ada di dalam efek tersebut dalam filter itu kan ada lagi ya, itu ditambahkan biar lebih jelas ya. Tapi sudah lengkap untuk penyampaiannya dan presentasinya juga sudah bagus. Itu ya. Nah, untuk tadi yang ditanyakan blurnya ini ya sudah ditambahkanlah lagi, maksudnya tidak hanya blur saja tapi sudah dikombinasikan dengan pembelajaran sebelumnya ya. Nah, sebenarnya selain dengan menggunakan layer tadi sudah ada sebenarnya fitur blur yang dapat diselect di tempat di beberapa tempat ya. Ya, itu mungkin bisa dicoba nanti ya. Selain dari Gaussian blur. Oke, itu untuk penampilan kelompok 1. Nah, silakan kelompok berikutnya tadi yang angkat tangan, kelompok 2 ya. Ya, silakan maju ke depan. Mana ini? Kelompok 2. Ini. Oke, yang lain silakan perhatikan dulu ya. Selamat siang semuanya. Di sini saya mohon waktu sebentar untuk menjelaskan tugas LKPD kami. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nilo Putu Segana Diantaria. Nama saya Niluputu Maitri Gani. Nama saya Nikadek Dwi Jadi Maitri Putri. Nama saya Ketut Bagus Dharma Pamungkas.
transisi halus dengan rata-rata piksel yang didefinisikan seperti garis datar dan daerah berbayang. Ini contoh before-nya dan ini after-nya. Efek blur-nya. Ini pakai efek blur iris blur. Oh, iris blur. Di sini ada Bruce Stroke. Pada penuh filter berfungsi untuk menciptakan efek satuan kuas pada gambar atau image, seperti filter aristik, filter Bruce Stroke memberikan keleluasaan Anda dalam melukis atau nampak seperti seni rupa menggunakan brush tertentu dan efek tinta mengembang. Itu contoh gambarnya. Filter distort berfungsi untuk menciptakan efek dengan cara mendistorsi atau mengubah orientasi foto atau image sehingga muncul efek-efek tertentu. Itu contoh gambar. Efek filter noise berfungsi untuk menambah atau menghilangkan noise atau pixel pada image. Filter ini berguna jika Anda ingin mencampur seleksi dengan pixel di sekelilingnya. Filter noise dapat menciptakan tekstur yang tidak biasa dan menghilangkan masalah pada area tertentu seperti areanya noda atau guratan. Contoh gambar. Itu fungsi untuk menciptakan efek yang bernuansa distribusi atau kreasi titik-titik. Filter ini bekerja dengan cara mengumpulkan pixel yang sama pada area seleksi sehingga menghasilkan efek yang unik dan asli. Ini contoh gambar. Efek render. Ini biasanya dipakai untuk memberi tekstur dan pencahayaan pada objek. Render jenis filter ini menghasilkan efek 3 dimensi, efek pola awan, dan efek sinar khusus pada sebuah gambar. Di dalam filter ini terdapat 5 efek khusus yaitu 3 dimensi transform, flood, light flood, dan display, dan lighting. Ini contoh gambar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau pemasukan, saya persilahkan. Apakah ada yang memberi pertanyaan? Silakan yang mau memberikan pertanyaan atau kritik dan saran boleh, silakan. Mungkin dari kelompok 1 bisa mungkin diwakilkan untuk memberikan masukan. Dipersilakan, Adit. Apa nama subefek yang dipakai pada filter rendernya? Bawah. Terus Adit, jawab ya. Subefek yang dipakai pada efek rendernya tuh lens flare. oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Pada foto blurnya ini memakai cara yang mana? Prosesnya maksudnya. Prosesnya mungkin ditanyain. Tadi Pak disampaikan pakai lens flare, lens blur
apa tadi pakai katanya? Lens blur kamu bilang tadi kan ya? Iris blue. Oh, iris blur. Nah, gitu dah. Caranya gimana pakai irisnya itu gitu loh. Cari aja foto atau yang mau tidur. Terus? Oke, gitu ya. Ya, bisa. Nanti mungkin dicoba ya untuk irisnya itu. Kayaknya kalau nggak salah dia melingkar kalau nggak salah. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya harap presentasi hari ini bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih telah memperhatikan kami dan memberi waktunya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Oke, sudah bagus ya presentasi kelompok 2. Kelompok yang lain juga sudah aktif ya bertanya dan memberikan masukan. Untuk yang ini juga mungkin bisa ditambahkan gitu, sub efeknya ya biar lebih lebih jelas lah, tidak kita nyetak. Nah, seluruh kelompok sudah presentasi ya, jadi bisa Pak sebutkan untuk anak-anak sudah bisa menggunakan fitur efek pada aplikasi pengolah gambar dokumen ya. Itu ada beberapa aplikasi ya, beberapa efek yang sudah kita coba pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kesimpulan ya dari pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya ada nggak anak yang mau menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Kita belajar apa sih hari ini? Bisa? Oke, boleh gitu ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, banyak efek atau filter yang bisa digunakan pada suatu foto. Oke, pada aplikasi. Pada Oke. Bisa ya kayak gitu ya. Beri aplaus saya dulu. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup ya intinya ya. Oke, jadi pada intinya kita belajar menggunakan fitur efek ya. Nah, jadi fitur efek tidak sebatas ini saja. Jadi masih ada banyak lagi fitur efek. Nah, dan itu pun akan terus berkembang seiring dengan aplikasi itu diupdate lagi ke depannya. Ya, nanti bisa dicari informasinya di internet, di Google atau di YouTube. Pasti banyak. Oke. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan tadi ya, presentasi dan memberikan kesimpulan, sekarang kita kembali lagi melaksanakan kegiatan evaluasi ya, atau post test. Nah, silakan anak-anak buka lagi HP-nya atau di komputernya kalau ada internet, silakan dibuka untuk link berikut post efek bitmap 1. Nah, silakan dikerjakan mungkin 5-10 menit. Nah, Pak Kira setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini akan lebih mudah untuk mengerjakannya.
Oke, sudah selesai ya semuanya mengerjakan? Sudah. Ya. Nah, pengen tanya dulu. Nah, ada yang dapat 100 nggak? Oke, hampir semua dapat 100 ya. Tepuk tangannya dulu ya. Semuanya. Oke, yang dapat 80? Oke, tepuk tangannya juga. Oke, yang dapat 60 ada? Oke, tepuk tangan deh, nggak apa-apa. Oke, nanti ditingkatkan lagi ya, belajar lagi ya dengan benar. Nah, buat yang sudah mendapatkan nilai sempurna, selamat ya, karena sudah meningkat lah dari sebelumnya kan. Ya. Selanjutnya, berarti ya. Iya, Mas. Ya. Oke, sebelumnya silahkan anak-anak buka lagi ya HP-nya. Silahkan diketikkan refleksi s.id refleksi P7. P-nya besar 7. Refleksi s.id s.id /refleksi P7 id refleksi P7. R-nya besar, refleksi biasa, P-nya besar 7. Ada ya lah. Oke, silakan diisi ya. Jadi di sana ada apa yang paling anak-anak kuasai, kemudian apa yang anak-anak belum pahami, dan apa yang anak-anak masih bingung. Masih membingungkan. Ini ya. Nah. Nih, refleksi P7. Kenapa? Tidak ada, mungkin di biasanya ada sih harusnya. Kalau tidak ada juga tidak masalah. Tapi coba dicari lagi, dipikirkan lagi mana bagian yang masih kalian agak bingung. Bingung dalam artian kalian mencoba tapi nggak tahu nih perbedaan efeknya itu segimana. Masih ginilah, belum terlalu paham lah istilah.
Ya, silakan untuk yang survei silakan isi sesuai dengan perasaan kalian ya. Jadi diisi saja. Oke, apa ada yang belum selesai? Ya. Oke. Ya, mungkin ini ada 1-2 mungkin. Mungkin Pak kasih lagi 2 menit ya. Boleh. Oke, sepertinya sudah selesai ya semuanya. Sebelumnya mungkin ada yang 1-2 masih mengerjakan, tidak masalah. Pak ingin mendengar mungkin satu orang yang menyampaikan gininya ya, refleksinya ya. Satu itu apa yang paling dikuasai, kemudian apa yang masih membingungkan mungkin. Ada yang mau menyampaikan enggak? Atau kalau aja. Mungkin Abi. Mungkin Abi ya bisa sampaikan. Ya, apa yang paling dikuasai, kemudian apa yang belum dikuasai dan yang masih membingungkan. Yang paling saya kuasai itu menggunakan efek-efek yang ada di Photoshop. Yang saya belum kuasai itu cara menggabungkan satu efek dengan efek yang lain di sebuah project foto. Dan saya masih bingung tuh perbedaan antara efek apa namanya tadi? Yang untuk apa? Efek serpent itu Pak. Serpent, Ya. serpent. Oke, itu ya. Berikan applause dia dulu ya untuk Abi. Oke, jadi memang ya ada beberapa tadi juga yang bingung terhadap serpent. Serpent itu untuk ketajaman gambar. Nanti bisa dicoba di HP ya. Di HP kan ada serpent juga. Nah, itu. Oke, itu ya untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, nah Pak informasikan kita akan menggunakan efek gambar bitmap ini diaplikasikan pada sebuah desain grafis ya, sebuah produk nanti. Nah, untuk hari ini apakah ada pertanyaan sebelumnya enggak? Sebelum Pak tutup? Tak ada ya? Oke, mungkin silakan ditutup dulu semuanya aplikasinya. Perhatikan juga barang-barangnya jangan sampai tertinggal. Nah, untuk ketua kelas silakan dibantu untuk menutup dengan salam dan doa ya. Dah? Pada asana Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kembali ke kelas ya. Selamat siang ya. Oke, nanti yang kelas sebelahnya tolong diinfo